Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah kewarganegaraan ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan hakikat, instrumen, dan praktik demokrasi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asroful Hibat dengan NPM akhir 37. Perkenalkan, nama saya Dikan Afia Putriansyah dengan NPM 22024010125. Perkenalkan, nama saya Ria Dusolihah dengan NPM 22024010132. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggun Lestari dari Prodi Agribisnis sebagai moderator sekaligus pemateri NPM akhir 134. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lohia Abrari dengan NPM 2208-2010-075. Perkenalkan, nama saya Raka Maulana dengan NPM 2208-201-0077. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai Indonesia adalah negara demokratis. Pasca tumbangnya Indonesia, rezim Orde Baru dan masuk pada era reformasi dianggap berada pada negara yang menerapkan demokrasi dengan baik. Bahkan banyak loh negara-negara yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling demokratis. Dalam praktiknya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pondasi utama dalam menjamin terciptanya demokrasi yang sehat dan berkeadilan di Indonesia. Yang pertama akan kita bahas yaitu menelusuri konsep dan esensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa itu demokrasi? Nah, secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi pengertian demokrasi yaitu pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, dari segi terminologis ada beberapa pendapat para ahli, salah satunya dari Aristoteles. Demokrasi adalah suatu kebebasan, atau prinsip demokrasi itu juga bisa disebut kebebasan. Mengapa? Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles juga mengatakan, apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti dengan budak. Nah, praktek demokrasi berdasarkan UUD di Indonesia ini mengalami 3 masa atau 3 perkembangan. Yang pertama yaitu masa Republik Indonesia I, yaitu di mana masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer. Yang kedua yaitu masa Republik Indonesia II, di mana demokrasi terpimpin yang dalam aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional memiliki 10 pilar menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan demokrasi presidensial. Masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era yang disebut dengan era reformasi. Dengan diawalinya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensial. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama yaitu Classical Aristotelian Theory. Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefit of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Lalu yang kedua yaitu Medieval Theory. Medieval Theory pada dasarnya menerapkan Roman Law dan konsep popular sovereignty yang menempatkan a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Nah, yang ketiga yaitu Contemporary Doctrine of Democracy, yaitu konsep republikan yang dipandang sebagai the most genuine popular form of government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Berikut adalah penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ada BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara. Nah, BUMN ini menjadi salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor. Yang kedua yaitu adanya koperasi. Selanjutnya, penerapan demokrasi di bidang sosial budaya. Nah, di bidang sosial budaya ini, negara dapat memberikan dukungan baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunaknya dapat berupa undang-undang, sedangkan perangkat kerasnya dapat berupa sarana fisik atau fasilitas yang dapat mendorong tumbuh kembangnya budaya lokal. Nah, penerapan selanjutnya yaitu di bidang politik.
Contohnya yaitu ikut serta dalam pemilu, saling menghormati dan menghargai keberagaman, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, memiliki rasa malu dan tanggung jawab kepada publik, lalu yang terakhir yaitu taat membayar pajak. Nah, di atas tadi merupakan beberapa contoh penerapan demokrasi di Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila dalam menjalankan demokrasi itu dapat beberapa masalah dalam praktiknya. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang praktik dan negeri kita. Beberapa masalah tersebut yang sempat muncul di berbagai jejaring sesuai adalah buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan juga demokrasi saat ini membuat kedaulatan rakyat. Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila. Pancasila yang merupakan dasar negara menjadi landasan untuk menjalankan demokrasi. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila. Seperti demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Kedua, demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara yang adil dan beradab sesuai dengan sila kedua. Demokrasi harus setiap elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Keempat, demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat. Dan yang terakhir, demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu, demokrasi bersumber dari Pancasila itu menjadi sebuah kewajiban agar tidak menjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun suku pihak. Selanjutnya kita akan menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila ini. Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam tradisi kolektivitas permusyawaratan desa, terutama ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi serta paham sosialis barat. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi di Indonesia tidak dapat dilenyapkan karena sudah terbenam dalam pergaulan hidup rakyat. Meskipun bisa tertindas, demokrasi akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan setelah mengalami cobaan yang pahit. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dikenal Indonesia setelah kemerdekaannya. Namun, nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya sudah lama berkembang dalam budaya Nusantara ini, terutama dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Nilai-nilai demokrasi ini berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama ada tradisi desa asli Nusantara, 2 nilai-nilai Islam Barat, 3 pengaruh dari Barat. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi asli Nusantara memiliki akar yang sangat kuat dalam kolektivitas permusyawaratan desa. Di Nusantara, pemilikan tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki oleh masyarakat desa. Hal ini mendorong tradisi gotong royong dan memanfaatkan tanah bersama yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, masuk pada hal-hal kepentingan pribadi. Dan hidup seperti ini membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat. Tradisi musyawarah mufakat ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat tertentu di bawah pimpinan. Setiap orang di desa memiliki kewajiban menjadi warga asli desa tersebut, berhak hadir dalam rapat tersebut. Sumber nilai yang berasal dari Islam juga memiliki pengaruh kuat terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, monoteisme, yang menuntut tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis. Prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan dalam Islam melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjadi kerjasama dan bersaudara untuk menghapus kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Secara nilai dan demokrasi sebagai prinsip-prinsip tauhid di dalam Islam dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan konsepsi negara bangsa, nation state, yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara demi maslahat bersama.
Nilai demokrasi dan humanisme yang berasal dari Barat telah mengalami perkembangan politik di Indonesia, meskipun terdapat sisi represif dari kolonialisme Eropa. Sisi humanisme dan demokrasi juga membawa pengaruh positif bagi perjuangan bangsa Indonesia. Penyebaran nilai-nilai ini ditemukan dalam ruang publik modern di Indonesia dan mempengaruhi gerakan sosial serta pembentukan partai politik. Perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 masa, dimulai dari masa konstitusional hingga masa reformasi saat ini. Meskipun terdapat penyimpangan dan kendala dalam penerapan demokrasi di Indonesia, nilai-nilai demokrasi dan humanisme yang berasal dari Barat tetap menjadi sumber inspirasi dan landasan persatuan dari keragaman ideologi politik dalam sumber konteks global saat ini. Nilai-nilai demokrasi dan humanisme menjadi sumber inspirasi dan diperjuangkan oleh baik negara dan masyarakat. Lalu, kita ini akan dibahas mengenai argumen tentang dinamika tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila oleh teman saya selanjutnya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita perlu membandingkan aturan dasar dalam naskah asli UUD 1945 dan bagaimana perubahannya yang berkaitan dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat, seperti MPR, DPR, dan DPD. Dalam hal MPR, terdapat perubahan mendasar dengan sistem ketatanegaraan kita setelah dilakukan amandemen UUD 1945. Sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR berubah menjadi sistem horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance antar lembaga negara. Kewenangan MPR juga bertambah, seperti melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan mereka dalam masa jabatan sesuai UUD. Sementara itu, DPR memiliki 3 fungsi yang diatur dalam pasal 20A, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Serta anggota DPR mempunyai hak tertentu seperti mengajukan rancangan undang-undang dan menyampaikan usul dan pendapat. Selanjutnya adalah DPD. DPD adalah lembaga penampung aspirasi daerah yang memiliki 4 ayat dalam pasal 22C dan pasal 22D. Sistem perwakilan di Indonesia menjadi khas karena selain DPR, terdapat DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Dinamika yang terjadi pada lembaga permusyawaratan dan perwakilan tersebut mempengaruhi kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi seluruh komponen bangsa untuk menjaga dan memperkuat demokrasi Pancasila. Dalam konteks Pancasila, demokrasi harus dijalankan dengan mendebarkan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kebersamaan, dan musyawarah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tantangan demokrasi di Indonesia tidak hanya terletak pada perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan, namun juga pada peran masyarakat dalam menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan serta partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam menjaga demokrasi Pancasila, seperti meningkatkan literasi politik dan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam menghadapi tantangan demokrasi di Indonesia, pendidikan juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi dan bagaimana menjaga dan memperkuatnya. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan sejak dini di sekolah-sekolah dengan mengajarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan toleransi. Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memberikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, media massa harus bekerja secara profesional dan independen, tidak terikat pada kepentingan politik atau kelompok tertentu. Terakhir, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Masyarakat harus memahami pentingnya hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk memberikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam kesimpulannya, Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila mengalami dinamika yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang terjadi mempengaruhi kehidupan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan memperkuat demokrasi Pancasila dengan mengedepankan nilai luhur bangsa. Dengan partisipasi aktif masyarakat, pendidikan demokrasi yang baik, serta media massa yang independen, Indonesia dapat terus memperkuat dan mempertahankan demokrasi yang sehat dan dinamis, sebagai salah satu pilar utama dalam membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Esensi dan demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat publik dan kebijakan publik. Demokrasi tanpa partisipasi langsung dari rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Kualitas sistem demokrasi itu ditentukan oleh kualitas proses pemilihan para wakil rakyat dalam pemerintahan.
Inilah mengapa disebut bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap demokrasi. Salah satu tugas rakyat adalah melakukan pengawasan pada kekuasaan rakyat, memberikan mandat sebagai sebagian kekuasaan kepada pejabat publik untuk mengolah negara. Oleh karena itu, perlu adanya kontrol terhadap kekuasaan tersebut. Jika negara berjalan tanpa pengawasan rakyat, dan rakyat tidak diberi kebebasan atau ruang untuk menyampaikan pendapatnya, maka demokrasi tidak ada di Indonesia. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 10 pilar demokrasi Pancasila. Pilar pertama dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Pilar kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, ataupun kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Pilar ketiga. Pilar ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, dan DPD, serta DPRD. Pilar keempat. Pilar keempat adalah demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting, yaitu pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Tiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan dan anarki. Keempat, kekuasaan dengan mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan dan permusuhan. Lalu pilar kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Menurut UUD 1945, kekuasaan negara Republik Indonesia tidak terbatas secara hukum dan dikuatkan dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan negara kepada badan negara yang bertanggung jawab. Pemisahan kekuasaan dalam sistem demokrasi ini mencakup 3 kekuasaan utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing kekuasaan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dan saling mengawasi satu sama lain. Oke, di sini saya lanjut. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Terlebih bukan saja menghormati hak-hak asas manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yakni yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran, bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab atau pembagian kekuasaan kenegaraan, namun membangun negara yang makmur bagi rakyat Indonesia. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial, menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak khusus. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Selanjutnya, studi kasus mengenai demokrasi Pancasila di Indonesia dapat kita lihat dari kasus terkekangnya media pers saat era Orde Baru. Ketika Orde Lama runtuh dan kemudian masuk ke era Orde Baru, para media pers mendapat tekanan yang begitu keras dari pemerintah dan mulai terkekang pergerakannya. Pers dilarang untuk meliput berita miring seputar pemerintahan. Jika ada yang berani memberikan kritikan kepada pemerintahan saat itu dan kemudian mempublikasikannya, maka akan ada ancaman keras yang akan diperoleh oleh penerbit. Selain itu, pemerintah didukung dengan adanya siaran TV yang dikuasainya, yaitu TVRI.
Dan ditambah lagi pemerintah dengan berbagai peraturannya memberendel berbagai media cetak yang tidak sejalan dengan pemerintahan. Bentuk lain dari pengekangan pers saat itu ialah munculnya SIUPP atau Surat Izin untuk Penerbitan Pers. Begitu ketatnya masa Orde Baru terhadap pers sehingga peran pers sebagai transmisi informasi dan katalisator bagi perubahan politik sosial tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini tentunya sangat tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang mengusung kebebasan berpendapat. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah Pancasila sebagai ideologi negara merupakan landasan hakikat yang mengatur nilai-nilai yang harus dipegang oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks demokrasi, Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, persatuan, dan kerakyatan yang menjadi dasar bagi demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah instrumen hukum yang mengatur tata kelola negara dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Lalu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak-hak dasar masyarakat dan melindungi kebebasan individu dari pengaruh negatif pemerintah. Dengan demikian, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi landasan yang sangat penting bagi demokrasi di Indonesia dan harus dijaga serta diaplikasikan dengan baik untuk memastikan bahwa sistem demokrasi di Indonesia tetap kuat dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.